Di sini sebenarnya saya ingin bertabarruk mengikuti jalsah yang berkah ini bersama para habaib. Tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali pasti mengikuti para habaib. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka. Semoga kita diselamatkan bersama mereka. Saya bukan membela A, membela B, bukan. Tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Pak Alawi bukan nasab Nabi. Bukan, demi Allah, tidak sambung nasab Nabi. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari dan masuk surga sekeluarga. Sadatuna al-afadil, sadatana al-afadil, habaibana al-kurama wal-udama, wa nakhusu bil dikri al-habib Taufik bin Abdul Qadir hafidhahullah ta'ala, wa mata'ana bi asrarihi wa anwarihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa saira al-habaib alladhi wajaba alaina ta'zimuh, yang wajib kita cintai semua. Semoga kita mendapatkan keberkahannya daripada mereka amin ya beliau amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di sini sebenarnya saya ingin bertabarruk mengikuti jalsah yang berkah ini bersama para habaib, yang mana seperti manhajnya Al-Walid Kiai Haji Maimun Zubair, beliau sangat mencintai kepada para habaib, yang mana sampai diberi Allah Subhanahu wa ta'ala hingga beliau dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disemayamkan di samping As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga kita bisa mendapatkan karunia tersebut. Sebagaimana kata ayah saya, seseorang yang mencintai kepada para habaib, kepada para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin juga bisa diikutkan kepada ahlu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam salawat Allahumma alhiqni binasabih wa haqiqni bihasabih, sebagaimana juga Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salmanu minni alal bait. Sayyidina Salman Al Farisi adalah ahlu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di sini saya tidak bisa banyak berkata. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka. Semoga kita diselamatkan bersama mereka. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak-jejak langkah kebaikan-kebaikan mereka, yang mana juga disampaikan oleh ayah saya. Tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali pasti mengikuti para habaib. Hum amanul ard, mereka ini mithlus safinati Nuh. Dan kita bisa saksikan, tidak ada kebanyakan aurat, tidak ada tareqah, tidak ada amalan-amalan yang ada di dunia ini kecuali kebanyakan atau hampir 100% semua tareqah itu semua pasti dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu Ba'alawi, apakah itu An-Naqsyabandi, apakah itu Asyadiliyah, apakah itu Idrisiyah, apakah itu siapapun, kebanyakan hampir 100% wirid-wirid, aurat-aurat, Ratibul Haddad, Hizib As-Sakran, Min As-Segaf, dan juga lain sebagainya, semuanya adalah min ali baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada keselamatan di dunia ini, tidak ada yang bisa mengangkat kita kepada surga yang paling atas kecuali kita mengikuti jejak langkah mereka. Semoga kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.
semoga kita mendapatkan keberkahan. Dan sekian dari kami, mohon maaf karena ini amr, dan mohon maaf sul adab berbicara di depan mereka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini masih Bapak kecil Pak Alawi. Ustadz, katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. So, polisi ngomong membahas nasab tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif saya bakal kurang gawe, Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Bang Alawi bukan nasab Nabi, bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Diarani duduk nasab Nabi rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam. Banyak di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini para wali song itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi, walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang khurafat tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Dan ahlul bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini 5 ini. Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait. Aku harus muni matamu gak enak ya, tapi itu gemerget. Apa Mas gemerget Mas? Geram saya. Saya ini umat Muhammad, panjenengan juga umat Muhammad. Jangan kakean pola kan. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya, tapi saya kasihan mereka. Mereka yang ngaku nasab Nabi itu loh, ngaku dzurriyyah Nabi itu berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Mecah belah? Oh enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indallahi atqakum, lalu tidak ada perbudakan lagi. Penjenengan tontonlah video-video itu. Gimana tampilan mereka? Astagfirullah. Sungguh bukan akhlak Nabi. Tapi saya tidak ingin berkepanjangan, hanya saya ingin menegaskan bahwa orang yang ngaku nasab Nabi itu beresiko dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Pun niku nggih, muga-muga tidak lagi ada yang bertanya tentang bala